Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Loriensa, NPN F0G02104, dosen pembimbing Wisman MPD. Yang pertama, sejarah bahasa Indonesia. Perkembangan bahasa Indonesia sebelum merdeka. Pada dasarnya, bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Pada zaman Sriwijaya, bahasa Melayu dipakai sebagai bahasa penghubung antar suku di Nusantara dan sebagai bahasa yang digunakan dalam perdagangan antara pedagang dari dalam Nusantara dan dari luar Nusantara. Perkembangan dan pertumbuhan bahasa Melayu tampak lebih jelas dari berbagai peninggalan, misalnya yang pertama, tulisan yang terdapat pada batu nisan di Mie Tujo, Aceh pada tahun 1380. Yang kedua, prasakti kedudukan bukit di Palembang pada tahun 683. Yang ketiga, prasakti Talang Tuo di Palembang pada tahun 684. Yang keempat, prasakti Kota Kapur di Bangka Barat pada tahun 686. Yang kelima, prasakti Karang Brahi Bangko Meragi Jambi pada tahun 688. Dan pada saat itu bahasa Melayu telah berfungsi sebagai yang pertama bahasa kebudayaan, yaitu bahasa buku-buku yang berisi aturan-aturan hidup dan sastra. Yang kedua, bahasa perhubungan antar suku di Indonesia. Yang ketiga, bahasa perdagangan baik bagi suku yang ada di Indonesia maupun pedagang yang berasal dari luar Indonesia. Perkembangan bahasa Indonesia sesudah merdeka. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam rapat pada Pemuda Berikrar. Yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbahasa yang satu, bahasa Indonesia. Yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia mengaku menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara beserta fungsinya. Sebagai bahasa nasional, tanggal 28 Oktober 1928 pada Hari Sumpah Pemuda, lebih tepatnya dinyatakan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional memiliki fungsi-fungsi. Yang pertama, bahasa Indonesia sebagai identitas nasional. Yang kedua, bahasa Indonesia sebagai kebanggaan bahasa. Yang ketiga, bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi. Yang keempat, bahasa Indonesia sebagai pemersatu bangsa yang berbeda suku, agama, ras, adat istiadat, dan budaya. B. Peristiwa-peristiwa penting yang berkaitan dengan perkembangan bahasa Indonesia. Tahun 1908, pemerintah kolonial mendirikan sebuah badan penerbit buku-buku bacaan yang diberikan nama Commission for the Volkskultur, yang kemudian pada tahun 1917 diubah menjadi Balai Pustaka. Badan penerbit ini menerbitkan novel-novel seperti Siti Nurbaya dan Salah Asuhan, buku-buku penuntut bercocokan tanam, penuntutan memelihara kesehatan yang tidak sedikit membantu penyebaran bahasa Melayu di kalangan masyarakat. C. Kedudukan bahasa Indonesia. Serang bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi negara. Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai sarana pemersatu berbagai suku bangsa dan sebagai sarana komunikasi antar daerah dan antar budaya daerah. D. Fungsi bahasa Indonesia. Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, fungsi bahasa Indonesia adalah sebagai lambang kebanggaan kebangsaan, identitas nasional, alat penghubung antar warga, antar daerah, dan antar budaya, serta alat pemersatu suku, budaya, dan bahasa di Nusantara.
Kesimpulan dari materi, kita dapat disimpulkan dari makalah ini bahwa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Melayu dipilih sebagai bahasa pemersatu karena bahasa Melayu sudah merupakan lingua franca di Indonesia, bahasa penghubungan dan bahasa perdagangan. Saran dari materi, kita bahasa Indonesia yang kita ketahui sebagaimana dari penjelasan terdahulu memiliki banyak rintangan dan kendala untuk mewujudkan menjadi bahasa pemersatu, bahasa nasional bahasa Indonesia. Sehingga kita sebagai generasi penerus mampu untuk membina, mempertahankan bahasa Indonesia ini agar tidak mengalami kemerosotan dan diperguna dengan baik oleh pihak luar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.